Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sufi sejati dan sufi palsu. Tema ini saya angkat menarik karena hari ini kita mendapati banyak sekali orang-orang yang berpenampilan baik secara fisik maupun pengetahuan seakan-akan dia seorang sufi. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, mungkin itu yang kita sebut dalam bahasa lugasnya sufi palsu. Teman-teman yang saya cintai, di dalam Islam orang yang menjalani laku-lampa spiritual atau tasawuf itu kita sebut sufi. Seorang sufi menurut Al-Hujwiri dalam Kasful Mahjub li Arbabil Qulub adalah mati pada dirinya dan hidup oleh kebenaran atau al-haq. Ia terbebas dari batas-batas kemampuan manusiawi dan benar-benar telah sampai kepada Tuhan. Ada pejalan spiritual yang tingkatannya lebih rendah dari seorang sufi, yang dalam bahasa Arab disebut Al-Mutasawwif. Al-Mutasawwif didefinisikan oleh Al-Hujwiri sebagai orang yang berusaha keras untuk mencapai tingkat sufi dengan cara menundukkan hawa nafsu atau mujahadat, dan dalam proses pencariannya ia meluruskan tingkah lakunya sesuai dengan teladan para sufi. Jadi Al-Mutasawwif adalah tingkatan di bawah sufi yang dimaksudkan di atas tadi. Ada juga yang lain yang seolah-olah penampilannya secara lahiriah dia seperti seorang sufi, tapi sebetulnya itu yang kita sebut sufi palsu. Kenapa? Cara penampilan dari mulai pakaian, pengetahuan, penjelasan, kefasihan menjelaskan apa itu disiplin ilmu tasawuf, cerita tentang berbagai macam karamah para sufi, seolah-olah yang bersangkutan adalah sufi. Tapi sebetulnya orang tersebut melakukan itu semua demi hal-hal yang sifatnya duniawiyah, demi untuk meraup setumpuk uang, demi untuk mendapatkan kekuasaan setinggi-tingginya, demi mendapatkan popularitas dan kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Nah, maka orang seperti itu dalam bahasa Arab disebut al-mustaswif. Sufi yang sebenarnya adalah ia seorang manunggal yang disebut dalam bahasa Arab sahibul wusul. Artinya dia sudah menyatu, sudah berjumpa dengan Tuhan. Sementara mutasawwif yang kita sebut ada di tingkatan bawahnya tadi itu adalah seorang yang berpegang pada prinsip-prinsip sohibul usul, sehingga dia berusaha keras untuk meniru teladan para sufi yang ada di tingkat atasnya tadi itu. Dan mustaswif dikatakan oleh para sufi seperti lalat yang kelakuannya hanya didasarkan pada ketamakan kepentingan duniawi semata. Para sufi juga mengatakan bahwa al-mustaswif adalah seperti serigala yang mulutnya tidak terkendali, rakus dan terus-menerus mengejar, menginginkan sebongkah bangkai. Karena itu hati-hati terhadap al-mustaswif, karena di era digital ini orang begitu mudah menampilkan berbagai macam kemampuan dirinya, padahal apa yang dia sampaikan, apa yang dia dakwahkan, apa yang dia syiarkan adalah bukan berasal dari hakikat dirinya, tapi hanya didapatkan dari pengetahuan dari luar dirinya. Teman-teman yang saya cintai, karena itu kita perlu lebih dalam mengetahui apa sih sesungguhnya para sufi yang sejati itu. Banyak ulama, banyak para sufi mendefinisikan tentang sufi yang sejati itu apa. Salah satunya misalnya Syekh Abul Hasan An-Nuri yang mendefinisikan sufi sebagai berikut. As-sufiyatu humul lazina soffat arwahuhum fasoru fis sofil awwali baina yadayil haq. Kata Abul Hasan An-Nuri, sufi itu adalah
orang-orang yang ruhnya terbebas dari kepentingan-kepentingan duniawi. Sehingga mereka berada dalam barisan awal di hadapan Al-Haq, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abul Hasan An-Nuri juga melanjutkan, as-sufi allazi la yamliku wa la yumlaku. Sufi itu dia tidak memiliki apa-apa karena dia terbebas dari kepentingan duniawi ini. Juga dia tidak dimiliki oleh apa-apa karena itu dia independen. Dia hanya bergantung dan menghadapkan dirinya kepada Allah semata. Al-Iqbalu Allah. Teman-teman yang saya cintai, Zunnun al-Misri secara sastra menjelaskan tentang apa itu sufi. Dalam bahasa Arab dia mengatakan as-sufiyu iza natoko bana nutkuhu anil haqa'iq. Sufi itu kalau dia berbicara, maka pembicaraannya itu hanyalah berkaitan dengan hakikat-hakikat. Wa in sakata nataqat anhul jawarihi biqat'il alaik. Kalau sang sufi itu diam, maka sebetulnya dia sedang memastikan bahwa dia sedang melepaskan hal-hal yang bersifat fisik ini kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi sufi adalah dia hanya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia hanya mengedepankan, menunjukkan kebenaran-kebenaran yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sesi ini, semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.